Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni man yanfa'una wazidni ilman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kita selalu berusaha mensyukuri setiap nikmat-nikmat yang Allah Jalla wa'ala yang telah diberikan kepada kita. Dan saya berterima kasih kepada Bapak Ibu yang Allah rahmati, yang tidak bergeming dari tempat duduknya untuk mendengarkan qala Allah, qala Rasul, qala sahabat. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada uswatun hasanah kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada kerabatnya, sahabatnya, para salafus saleh, tabi'in dan kaum mukminin yang istiqomah hingga akhir zaman, termasuk diri kita ini insyaallah selalu itu para salafus saleh. Oleh karena itu doa kita kepada para salafus saleh dan ridwanullah alaihi, semoga Allah meridhoi mereka. Hari ini adalah tanggal 16 Sya'ban, artinya tanggal 15 Februari 2025. Dan ketika tanggal 16 Sya'ban, artinya tinggal 14 hari lagi kita akan menemui bulan Ramadan, insya Allah. Dari beberapa pertemuan, 2 kali pertemuan berkaitan, selalu mengatakan berkaitan dengan Sya'ban, maka pada kali ini ada 2 hal. Yang pertama adalah mereview bulan Sya'ban, dan yang kedua adalah persiapan bulan Ramadan yang harus kita punyai. Nah, Rasulullah SAW selalu memberikan hal-hal yang baik, hal-hal yang harus kita tiru. Maka di bulan Sya'ban ini Rasulullah selalu berpuasa, dan Rasulullah Rasulullah senang akan puasa sunnah di bulan Sya'ban, berbeda dengan yang lain. Rasulullah menjelaskan bahwa bulan Sya'ban adalah syahrul yaqulun nas, bulan yang dilalaikan orang. Kenapa? Karena konsentrasinya sudah kepada bulan Ramadan, maka ini banyak dilalaikan. Kemudian Rasulullah juga menjelaskan, menegaskan bahwa kenapa Rasulullah demen dengan bulan ini, karena bulan ini adalah bulan yang Allah angkat semua amal-amal kita dalam setahun. Ada 3 tahapan. Setiap tahun ada 1 bulan di mana Allah angkat amal-amal kita. Di dalam 1 bulan ada hari yang Allah angkat amal kita, yaitu bulan hari Senin dan hari Kamis. Dan setiap hari ada hari-hari yang Allah angkat amal kita, yaitu apa? Seperti ini menjelang subuh ini dan menjelang asar. Nah, mana dasarnya saya bicara seperti itu? Karena kultum atau tausiah tanpa dasar adalah dongeng semata. Yang pertama, bulan yang Rasul senangi. Karena ahbus syuhri ila Rasulillah alaihi wasallam an yasumu mahu Sya'ban. Bulan yang paling disenangi Rasulullah untuk berpuasa sunnah di dalamnya adalah bulan Sya'ban. Masih ada 14 hari Bapak. Kalau Bapak lupa atau mungkin belum, lakukan.
Maka ini kultum ini terutama saya tujukan kepada diri saya sendiri dan mungkin keluarga saya atau teman-teman saya atau jamaah sini, karena ini penting. Artinya apa? Kalau Rasulullah saja melakukan menyenangi bulan Sya'ban, apalagi kita. Rasul itu pasti penghuni surga, masih mau melakukan ini. Artinya apa? Memberikan contoh, memberikan uswah, memberikan suri teladan kepada kita untuk melakukannya. Jadi ini adalah golden moment sebenarnya. Silahkan mau pakai apa enggak silahkan. Tapi kalau menurut saya, saran saya sesuai dengan apa yang Rasul lakukan, kerjakan saja. Bahkan di sini lain ada penegasan Rasulullah juga dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa membenci sunatku, maka ia bukan golonganku. Nauzubillah min dzalik. Kalau kita bukan golongan Rasul, lah golongan siapa? Nabi kita kan Rasul, Sulaiman dan Nabi Muhammad SAW. Maka ikuti Bapak. Yang kedua, bulan yang Rasul puasa 1 bulan penuh setelah Ramadan. Rasulullah melakukan puasa sebulan penuh adalah bulan Ramadan. Lalu bulan Sya'ban adalah penuh tapi tidak seberapa, artinya tidak full. Karena bulan Sya'ban adalah pintu gerbang menuju apa? Menuju Ramadan. Kesempatan Bapak-bapak. Jangan bilang tahun depan saya akan hendak. Siapa yang tahu Bapak? Hari ini, besok atau lusa kita akan dipanggil Allah. Dan kita sama-sama tahu kan bahwa panggilan Allah itu hanya dalam 3 kesempatan. Pertama apa? Ketika azan dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, buru-buru datang ke masjid. Yang kedua apa? Umroh dan haji. Alhamdulillah kemarin ada saudara kita, teman kita umroh, masya Allah. Dan bentar lagi ada beberapa lagi. Ya saat ini juga anaknya ada di pengurus, ada di jamaah, ada yang berangkat juga ke sana. Jadi bulan yang Rasul selama 1 bulan yang lakukan ya adalah bulan setelah bulan Ramadan, puasanya adalah puasa sunnah adalah bulan Sya'ban. Karena ya sumu Sya'bana illa qalil. Namun beliau berpuasa hanya sedikit. Artinya apa? Sedikit hari yang tidak puasa. Nah ini kesempatan. Masih ada 14 hari. Mari Bapak-bapak kita lakukan. Kemudian ada hadis dari Amr bin Auf bin Sa'id al-Muzani radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda dalam hadis ini riwayat Ibnu Majah nomor 209. Man ahya sunatan min sunati, barang siapa menghidupkan suatu sunnah dari sunnah-sunnahku, fa'amila bihan nas, kemudian diamalkan oleh manusia, karena lau mislu ajri man amila biha, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengamalkannya. Kemudian lan yang kusumin ajruhim syai'an, dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Masya Allah. Kemudian yang ketiga, syahrun yang lunas. Ini ada kenapa? Karena kita konsentrasi sudah kepada Ramadan. Apalagi pengurus masjid mempersiapkan bagaimana nanti buka puasa 100 orang, 150 orang. Enggak main-main. Bagaimana dananya, bagaimana pengadanya, semuanya sudah dipikirkan. Yang keempat, bulan diangkatnya amal soleh. Ini adalah bulan di mana amal-amal diangkat menuju Rabb semesta alam. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-amalu ila rabbil alamin. Tadi sebutkan setahun ada bulan diangkat amalnya, itu bulan Sya'ban. Di dalam 1 bulan ada hari-hari, yaitu Senin atau Kamis. Dalam 1 hari ada jam-jam, yaitu subuh ataupun asar menjelang maghrib. Itulah breakdown daripada amal-amal itu diangkat. Kemudian tadi ada fahibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Nah ini
ketika kita diangkat amal-amal kita, Rasulullah mengatakan, dan saya ingin ketika amal saya diangkat, saya dalam kondisi apa? Berpuasa. Masya Allah, jemaah hikmah ketika diangkat puasa semua, alhamdulillah wa syukurillah. Kemudian di hadis riwayat Bukhari nomor 2840 dan Muslim nomor 1153, ini perlu kita pahami bahwa yang ini nih. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, orang yang puasa sunnah, man shoma yauman fi sabilillah, siapa yang berpuasa hari di jalan Allah, fi sabilillah, di jalan Allah, bisa saja bukan Syaban, bisa saja hari-hari yang lain. Fi sabilillah, kenapa fi sabilillah? Kenapa di jalan Allah? Fisabilillah tidak hanya berupa jihad. Seorang istri misalnya bekerja terus di dapur mempersiapkan sesuatu untuk keluarganya, fisabilillah. Kita belajar tolabul ilmu, apalagi setiap Senin sampai Jumat ikutin apa? Masya Allah, yang diajarkan sampai Miftah banyak sekali. Ada Riyadhus Shalihin, ada Tadabbur Al-Quran, ada Bulughul Maram, ada Nashul Ibad. Banyak Bapak, ikutin. Walaupun Bapak belum mengerti, nggak ada masalah. Datang ikutin. Kata sabda Rasulullah, "Fata'u", datangi itu, samperin itu tempat-tempat seperti itu. Jadi apa? Siapa yang berpuasa hari di jalan Allah, ba'adallah wajhahu ba'adallah wajhahu anin nar sabina khalifun, maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Masya Allah. Setelah ini Bapak, kita tahu kan neraka seperti apa, paling dahsyat, nggak ada di dunia neraka. Begitu juga surga nggak ada di dunia. Tapi Rasulullah udah ingatkan kita, orang yang berpuasa dalam fisabilillah, Allah jauhkan neraka 70 tahun. Kalau itu sehari, udah kali 5 hari. Tafadhol, silakan kalkulasi. Ini semuanya untuk motivasi kita. Kita mesti stay away from hell. Jauhin neraka. Caranya ada, salah satunya ada mengikuti apa? Qala Allah, qala Rasul, qala sahabat. Kemudian jamaah penduduk surga rahimakumullah. Oleh karena itu beliau mengisinya dengan apa? Rasul mengisi dengan apa? Dengan ibadah. Beliau mengisi dengan puasa. Sekarang giliran kita, di posisi manakah kita mau berada? Apakah kita mau bersama Rasulullah SAW dengan menghidupkan hari-hari di bulan Syaban yang tinggal beberapa hari ini, dengan memperbanyak puasa sunat teman yang lain? Atau kita bergabung dengan surat Al-A'raf ayat 205, la takum minal ghafilin, dan jangan kamu termasuk orang-orang yang lalai. Peringatan sudah ada, pengetahuan sudah, tinggal menjalankan. Bisa saja hal itu terjadi, maka oleh karena itu kita berusaha semaksimal. Maka ini saatnya kita kampanyekan pentingnya beribadah di bulan Syaban, pentingnya untuk bersikap untuk tidak melalaikan di bulan Syaban, dan pentingnya kita menyadari hari ini sangat istimewa. Kalau tidak istimewa, bagaimana Nabi menekankan itu? Nabi tegaskan bahwa beribadah saat manusia lalai mempunyai kedudukan di sisi Allah Jalla wa'ala yang lebih tinggi. Kenapa? Karena banyak manusia lalai. Kenapa? Karena manusia tidak ngeh, tidak sadar, tidak aware. Karena juga manusia tidak mengetahui. Nah, bulan Syaban ini adalah pemanasan Ramadan. Betul Pak? Yang mau bekerja silahkan semuanya. Kita menikmati. Ramadan juga seperti itu.
Maka ini ada seperti orang olahraga atau pemain tinju ataupun badminton. Itu sebelumnya pasti warm up dulu, pemanasan dulu. Supaya apa, dia kaget. Nah sama dengan ini. Ini Bapak, ya ibu-ibu, ini kesempatan. Ya. Yang pasti ini adalah bulan Saban ini adalah yang terutama momen diangkat amal-amal menuju Rob semesta Allah. Itulah penegasan Rasulullah SAW. Jemaah pecinta ilmu syar'i, yang kedua adalah bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan, maksud saya bulan Ramadan adalah syahrul qiyam, syahrul siyam, syahrul jihad, syahrul Quran, syahrul zikir, syahrul sedekah, syahrul doa. Bulan kita banyak-banyak berdoa, dan masih banyak yang lain. Nama-namanya bulan Ramadan. Iwan fillah rahimakumullah. Hari ini tanggal 16 Syaban. Insya Allah 14 hari lagi kita ketemu dengan Ramadan. Bulan Ramadan adalah prime time, waktu yang paling baik di antara waktu yang terbaik, yaitu Ramadan. Bapak dan Ibu, Ramadan itu seperti Nabi Yusuf di antara 11 saudaranya. Kebaikannya yang dilakukan 11 saudara tidak akan mampu mengalahkan kesempurnaan Nabi Yusuf. Ibarat kata Ramadan. Ramadan itu seperti matahari di antara gugusan planet-planet angkasa, terang, berbeda dengan bintang-bintang ataupun bulan, terang. Itulah Ramadan. Ramadan itu seperti Nabi di antara para sahabatnya, jelas beda. Dengan kata lain, begitu besarnya keutamaan Ramadan dibandingkan bulan-bulan yang lain. Ewatul iman asyanalu wa iyyakum. Ada satu riwayat yang dilakukan, yang didukil dari lewat Ibnu Majah. Ini adalah kehebatan bulan Ramadan. Ceritanya begini, ada dua orang laki-laki dari Bani Buna'ah. Mereka datang ke Madinah, lalu bekerja, lalu masuk ke Islam, lalu belajar ke pasar, semuanya berdua. Anggapan si Fulan A dan si Fulan B. Juga tidak termasuk siapa yang melihat itu adalah warga pilihan yang lain adalah sahabat Thalhah bin Ubaidillah. Ya, termasuk generasi pendahulu yang masuk Islam, juga termasuk orang yang mendapatkan hidayah lewat Abu Bakar As-Siddiq. Ini nama si Thalhah bin Ubaidillah tadi. Thalhah, kata Rasul, disanjung karena kebaikan hati dan sedekah beliau. Pada perang Uhud Rasulullah SAW menyebut Thalhah dengan sebutan Thalhah al-Khair, orang yang baik hati. Intinya kedua orang Bani Buna'ah tadi, si Fulan A dan si Fulan B ini akrab banget. Qadarullah, Rasulullah perintahkan untuk berjihad. Termasuk dua orang ini, si Fulan A dan si Fulan B ini. Nah, qadarullahnya salah satu si Fulan A wafat di medan pertempuran. Tapi yang satunya masih hidup 1 tahun setelah perang tersebut, dan akhirnya mendapatkan Ramadan pada tahun berikutnya. Sahabat Thalhah bin Ubaidillah bermimpi tentang mereka berdua. Di dalam mimpi, sahabat Thalhah bin Ubaidillah itu merasa berada di suatu tempat yang begitu indah dan tak dikenal. Sahabat Thalhah bin Ubaidillah bermimpi tersebut menunggu panggilan. Banyak orang menunggu panggilan untuk masuk ke dalam satu tempat itu. Dua sahabat pun, si Fulan A dan si Fulan B, menunggu panggilan tersebut. Ternyata yang dipanggil apa? Yang panggil pertama kali adalah si Fulan B, bukan si Fulan A. Padahal si Fulan A mati, wafat ketika di perang itu dalam kondisi jihad.
Tapi justru yang dipanggil tadi adalah di tempat yang tersebut adalah orang yang hidup 1 tahun lebih panjang daripada gugur yang peperangan. Jadi justru orang yang si fulan B yang meninggalnya wafatnya setelah jihad, setelah medan jihad tadi. Sementara yang fulan A belum dipanggil. Masya Allah, Bapak. Lalu panggilan yang kedua pun terdengar agar orang yang meninggal di peperangan itu masuk ke tempat teristimewa tersebut. Dan mimpinya sahabat Thalhah bin Ubaidillah berkata kepada dirinya, "Qad ajabtu min dzalik." Saya merasa heran dengan mimpi itu. Akhirnya Thalhah bin Ubaidillah menanyakan hal itu kepada Rasul. Bahkan 2 orang yang wafat, yang satu di peperangan, yang satu tahun setelahnya, harusnya mestinya yang dipanggil adalah orang yang pertama kali, si fulan A. Kenapa? Salah satunya bahkan Rasulullah menegaskan di hadis riwayat Bukhari nomor 1343, wa amara bin dafnihin fi dimaihin. Nabi SAW memerintahkan agar memakamkan mereka bersama dengan darah mereka, tidak perlu dimandikan. Masya Allah. Walam yugassalu walam yusallu alaihim, tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Itu hebatnya orang berperang di jihad. Nah, tapi kenyataannya dipanggil malah yang wafat 1 tahun setelah orang yang mati syahid sampai Rasul. Lalu Rasul menanyakan tentang hal itu, dan sahabat Thalhah bin Ubaidillah menanyakan perihal itu. Maka Rasul menjawab, "Wahai Thalhah, bukankah sahabat yang meninggal 1 tahun setelah yang pertama tersebut dia mendapatkan 1 kali Ramadan?" Bahwa 1 kali Ramadan doang. Dan dia telah menambahkan kalau sholatnya saja 5 kali, 17 kali rakaat, 1 hari 17 kali 365, itu adalah 6.200 sekian. Dan dia telah menambah sekitar 6.000 rakaat dalam 1 tahun. Lalu Nabi berkata, "Fama bainahum afatu bainas samai wal ard." Kamu tahu enggak? Sesungguhnya jarak orang yang dipanggil si fulan A dengan si fulan B, jaraknya seperti langit dan bumi dan tambahan 1 Ramadan dalam sholatnya. Masya Allah, Bapak. Bulan Ramadan seperti itu. Allah kasih, insya Allah kasih otoritas kepada kita untuk melakukan bulan Ramadan. Mampukah enggak kita? Apa kita mau diam-diam aja atau kita tidak memanfaatkan momen ini? Nanti boleh mendengar kalau kita diam memanfaatkan. 1 Ramadan membenarkan jarak antar langit dan bumi, maka kita menghadirkan makna pada dewanya bahwa Allah tidak pernah bermain-main dengan memberikan kesempatan pada kehidupan manusia dengan Ramadan. Enggak pernah main-main. Bahwa salah satunya adalah mempersiapkan diri, memprepare diri dengan apa? Dengan puasa di bulan Sya'ban, masih 14 hari. Berapa banyak keutamaan-keutamanya? Masa kita tidak lakukan? Maka di saat Allah Jalla wa'ala menciptakan Ramadan pun tidak pernah main-main. Jamaah penduduk surga rahimakumullah. Siapapun yang mereka lalai bermain-main di bulan Ramadan dan tidak tahu bahwa zat yang diremehkan itu adalah yang menciptakan Ramadan, maka kalau kita lalai dengan Ramadan berarti lalai dengan penciptanya. Hati-hati. Mau kemana kita kalau kita lalaikan Allah? Nauzubillah min dzalik. Subhanallah. Maka kita paham, jangan bermain-main dengan Ramadan, jangan engkau cuek dengan Ramadan, jangan engkau lalai dengan Ramadan, jangan engkau tidak peduli dengan Ramadan. Kenapa? Karena manusia tidak tahu bagaimana Rabb yang menciptakan alam semesta ini sangat memberikan keutamaan dan mencinta bulan Ramadan ini, persis seperti pengalaman sahabat si fulan A dan si fulan B tadi. Matinya lebih dahulu fulan A, tapi yang dipanggil dulu ke tempat istimewa tadi adalah si fulan B. Maka
Sampai Allah pilih bulan Ramadan untuk menurunkan sesuatu yang sangat besar di bulan Ramadan. Kita sama-sama tahu kan? Setiap kalam Allah yang jumlahnya 30 juz dari Al-Fatihah dengan An-Nas, Allah pastikan menjadi ultimate answer dalam kehidupannya, menjadi jawaban yang utama setiap kehidupan kita. 30 juz. Tadi kalau Ramadan bulan Quran, nah itu maksudnya di sini. Itulah riwayat Ibnu Majah, dua laki-laki dari Bani Guna'ah yang menggambarkan istimewanya esensi bulan Ramadan, dan semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Fala takunanna minal mumtarin. Kemananya Ramadan janganlah kamu termasuk orang yang ragu. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.